Halo Gen Rangers, masih bersama saya Yoga Zufana di Pikma Patreon. Oke, untuk hari ini kita akan membahas tentang kesadaran kesehatan mental ya, atau biasa disebut dengan mental healthy awareness. Ada sebuah stigma yang mengatakan tentang kesehatan mental bahwa orang yang memiliki gangguan kesehatan mental itu hanyalah orang yang berada di rumah sakit jiwa atau biasa dikatakan dengan orang-orang gila itu. Kesehatan mental sendiri itu bukan cuma tentang orang-orang yang sakit jiwa, tapi contoh ketika kita merasa depresi, ketika kita merasa cemas, ketika kita merasakan stres, ataupun bahkan ketika kita punya sebuah trauma, itu juga bisa dikatakan dengan gangguan kesehatan mental. Betapa pentingnya kesehatan mental itu bisa kita rasakan ketika kita merasakan sebuah stres yang berlebihan, maka kita harus tahu cara mengatasi stres itu agar tidak mengganggu kesehatan mental kita. Ketika kita berbicara tentang kesadaran kesehatan mental di Indonesia, menurut saya kesadaran kesehatan mental di Indonesia sendiri itu masih terbilang cukup rendah. Karena apa? Karena masih banyak sebuah kasus-kasus yang bisa menyebabkan kesehatan mental terganggu. Contoh seperti kasus diskriminasi, kasus cyberbullying, dan parahnya kasus perbuatan tidak layak kepada kaum disabilitas. Dan yang banyak terjadi di Indonesia adalah kasus bullying. Kasus bullying itu bisa menyebabkan gangguan mental yang sangat buruk kepada korbannya. Oleh karena itu kita mempunyai satu bintang tamu nih. Bintang tamu kita itu dia pernah mengalami yang namanya kasus bullying di pada masa SMP-nya, di masa SMP-nya maksudnya. Oleh karena itu kita panggil saja ya. Halo, bisa kenalan dulu deh. Ya, halo, perkenalkan nama saya Aceng Aldi Helmania, bisa dipanggil Aceng. Ini kan katanya kamu pernah yang namanya kena kasus bullying waktu SMP kan? Ya. Itu bisa diceritakan nggak? Seperti apa? Ya, jadi sedikit cerita dulu waktu sekitar tahun 2014 aku pernah dibully waktu masuk di SMP. Nah di situ masuk SMP pun baru sekitar 3 bulan, belum dapat seragam, belum apa-apa. Nah di situ kan ada kayak lomba, ada kelas meeting di SMP yang ada kelas meeting kayak gitu. Terus di situ ada salah satu lomba yaitu lomba karaoke. Nah teman-teman itu kan pada nggak mau ikut. Jadi kamu ikut itu lomba yang itu? Iya, lomba karaoke itu. Terus akhirnya teman-teman kan tahu kalau aku tuh suka nyanyi kayak gitu. Terus disuruh untuk ikut lomba karaoke. Nah, karena aku itu orangnya pede kayak gitu kan, suka juga hobinya nyanyi. Terus aku mau. Dan akhirnya waktu itu aku ikut lomba nyanyi. Aku masih ingat waktu itu nomor urut 3 kalau nggak salah disuruh untuk nyanyi. Nah, akhirnya aku nyanyi di situ, semua kakak-kakak kelas aku pada teriak-teriak semua waktu aku naik ke panggung itu, disuarahin kayak gitu sih kayak gitu. Terus juga yang parahnya lagi aku dilemparin kertas. Pakai kertas bahkan Iya. sampai main fisik. Iya, sampai kena sini semuanya. Dan kalau ingat itu sih masih kayak sedih kayak gitu ya, maksudnya kok sampai tega kayak gitu. Dan terus aku masih lanjut nyanyi tapi kan kayak MC-nya itu kan guru PPL kayak gitu. Terus di situ bilang kayak gini, udah nggak apa-apa, kamu tenang aja, ada bapak di sini, kamu biarin aja biar mereka puas kayak gitu. Terus waktu itu aku pun diem aja, tetap lanjut nyanyi walaupun aku udah keluar air mata sampai nangis kayak gitu kan, karena kan gimana ya, baru masuk. Terus Ya kamu kan baru masuk, ya baru masuk tapi langsung mendapatkan pengakuan yang seperti itu kan? Iya, sempet sakit banget lah waktu ingat kayak gitu. Terus dan parahnya lagi kan aku udah selesai tuh nyanyi dan mereka pun masih tetap ngelemparin aku kertas kayak gitu, masih tetap kayak gitu. Dan semua aku kalau cerita kayak gini kayak sedih gitu loh, kayak ya maksudnya aku nggak tahu mereka ngelakuin itu karena apa, aku juga nggak tahu maksudnya apa, diklat kan enggak ada urusan apa-apa kayak Itu kan gitu. maksudnya bukan udah mas juga kan? Itu Enggak. udah uang mas juga kan? Enggak, tapi mereka tetap kayak gitu. Terus waktu selesai nyanyi aku langsung lari ke kelas. Dan ada beberapa teman aku yang jemput aku di kelas kayak gitu, dan mereka nendangin aku kayak gitu. Dan lebih parahnya lagi, teman-teman aku yang seangkatan itu pun ikut ngelemparin kertas kayak gitu. Tapi mereka minta maaf dan mereka bilang, maaf ya Jeng, aku nggak belain kamu karena aku pun takut ancaman sama kakak kelas kayak gitu. Disuruh kakak kelas juga untuk ngelemparin kertas kayak gitu. Aku bilang udah nggak apa, yang penting aku udah laksanain tanggung jawab aku kan, aku udah ikut lomba juga, jadi aku kayak gitu. Dan ya udah aku udah ngegain kayak gitu. Maksudnya kalau misal aku kalau cerita kayak gitu ya udah maafin ya kak, cuma
Cuma kalau untuk ikhlas itu belum ya, karena ikhlas kan nggak terucap ya, nggak Iya. bilangin. Tapi aku kayak masih ingat kalau itu sedih banget kayak gitu. Itu sih singkat ceritanya kayak gitu. Tapi aku melihat cerita kamu juga, maksudnya kamu kan baru masuk, kamu masih baru, tapi kayak kelakuan dari kakak kelas kamu itu malah buruk terhadap kamu yang baru gitu. Iya. Maksudnya tanpa sebab apapun, kenapa mereka melakukan seperti itu kan? Iya, memang aku juga sampai sekarang pun masih bingung, maksudnya mereka itu ngapain kayak gitu, motivasinya apa, terus Iya, untuk bener. apa kayak gitu kan juga baru masuk kayak gitu. Belum Tapi tahu apa-apa langsung, kan? dan kan aku masuk ke SMP, salah satu SMP itu kan juga SMP yang aku inginkan, maksudnya yang aku impikan, salah satu SMP favorit di tempat aku kayak gitu. Salah satu SMP favorit tempat aku, dan aku sangat menginginkan untuk masuk ke SMP itu, tapi di awal pun udah kejadian kayak gitu, sangat tidak mengenakan gitu. Dan aku juga nggak pernah cerita sama orang tua aku karena aku tahu kalau aku cerita pasti orang tua kan gimana ya kan, kan merasa anaknya itu kan pasti nggak terima kan, pasti kecewa, dan terus pasti aku ya pasti bilangin kan, maksudnya pasti nanti orang tua juga bakal datang juga ke SMP untuk marah-marah atau gimana kayak gitu. Nah, aku itu nggak mau kayak gitu juga karena aku masih ingin di SMP itu kayak gitu. Terus orang tua kamu itu mengkasuskan nggak masalah yang kamu dibully itu? Orang tua aku nggak tahu, aku kan nggak pernah cerita juga. Terus pada suatu saat itu beberapa bulan kemudian setelah kejadian itu, dan aku kan udah tak pendam sendiri kayak gitu, yang itu nggak baiknya aku tuh kayak gitu. Sebenarnya kalau ada masalah kan harus Nah, mendingan lebih baik ke cerita ke orang tua dulu kan. tapi kalau aku kan diem kayak gitu. Terus pada saat itu teman-teman aku cerita kita ke orang tua aku, bilang kalau itu aja pernah dibully loh di SMP kayak gitu, di lembaran kertas. Nah, orang tua langsung sedih dong, langsung bilang sama aku, tapi aku kan bilang itu udah lama, kejadian udah lama, nggak apa-apa kayak gitu. Terus aku nggak tahu, aku masih pelajaran, tiba-tiba orang tua aku datang tuh ke SMP, datang dan aku pun nggak tahu, tiba-tiba dipanggil sama guru untuk ke sana, ke ruang BK. Terus aku ditanya-tanyain kayak itu, orang tua aku bener-bener marah di situ, pengen Itu orang ditemukan. tua kamu tahu itu setelah udah lama berarti? Udah lama karena aku nggak pernah bilang juga. Iya. Terus udah lama, terus orang tua aku minta untuk ketemu sama orang-orang yang udah melihat itu. Tapi aku kan bilang itu aku nggak apa-apa, itu pulang aja kayak gitu kan. Tapi pihak sekolah pun juga nggak mau nemuin karena tahu kalau kondisi kayak gini ditemuin kan bakal rusuhan ya. Kan bakal rusuh nanti kan. Jadi ya aku sampai rumah pun aku dimarahin sama orang tua. Marahnya itu maksudnya karena orang tua aku nyesel gitu loh, kenapa sih nggak bilang dari awal kayak gitu. Kenapa dia nggak tahu kalau anaknya dibully? Malah kok kata teman-teman kayak gitu, kok kamu nggak cerita gitu. Tapi aku udah nggak apa-apa bu, udah lewat kayak gitu. Nah, untuk perasaan kamu yang sekarang ini gimana tuh? Setelah pernah mengalami kasus bullying tersebut? Awalnya sih sedih banget ya kejadian itu, dan penyembuhannya pun bertahap sampai beberapa tahun kayak gitu kan. Juga trauma, dibilang trauma, sangat trauma sekali. Waktu di SMP aku keluar aja ke toilet atau ke kantin itu benar-benar nggak ada teman yang mau nemenin aku karena dia takut kena kayak gitu. Iya. Terus akhirnya aku ya udah tak biarin ya, teman-teman nggak ada yang mau nemenin aku, ya udah aku sendiri, apa sendiri, kesana sendiri kayak gitu. Dan perasaannya sangat sedih, trauma juga kalau misal jalan sendirian, kalau ketemu kakak kelas itu kan pasti nunduk kayak gitu kan. Takut padahal dia nggak ngapa-ngapain tuh, aku takut kayak gitu. Terus dari situ aku kan belajar ya, kayak papa kan sendiri kayak gitu, harus berani gitu. Tapi beberapa tahun awal-awal aku SMK ini aku malah senangnya apa? Aku berterima kasih banget sama orang yang bully aku tuh, karena berkat mereka aku sekarang jadi lebih kuat gitu. Lebih kuat dari apapun yang terjadi. Bener sih, jadi maksudnya kita kan masih punya trauma, tapi bagaimana cara kita menyikapi trauma tersebut kan. Terus untuk orang yang pernah membuli kamu ingin mengatakan apa gitu? Kalau aku biasa berpapasan ini sering ya, kan masih satu lingkungan juga. Tapi kalau misal diberikan kesempatan untuk ngobrol bareng sama orang-orang yang pernah membuli aku tuh, aku pengen ngomong banget. Yang pertama yaitu aku pengen tahu alasan mereka itu apa. Sampai sekarang pun aku juga jujur masih belum tahu alasan mereka membuli aku itu karena apa. Dan yang kedua, aku maaf barangkali aku memang mempunyai kesalahan atau gimana yang aku nggak tahu, tapi membuat sakit orang itu kayak gitu kan. Dan yang ketiga yaitu ya aku terima kasih aja berkat perantara mereka membuli aku jadi yang lebih baik lagi kayak gitu.
cukup parah sih dari cerita kamu. Iya. Kita bahas tentang kesadaran kesehatan mental ya. Menurutku ya emang kasus bullying itu bisa menyebabkan gangguan ke mental kita kan. Iya. Awalnya kita kan nggak tahu apa-apa nih, kemudian kita dibully pasti kan ada hasilnya shock banget kan. Itu Pasti. bisa mengganggu kesehatan mental kita kan. Mungkin kan luka fisik itu bisa disembuhkan, Iya, tapi kalau luka mental itu butuh bertahun-tahun kan untuk sembuhnya. Walaupun sudah disembuhkan, bahkan itu bisa kayak mengubah sakit luka itu kan. Maka Apalagi dari kalau itu, secara verbal kayak gitu. Nah. maka dari itu kan pentingnya kita untuk memahami kesadaran kesehatan mental. Kamu boleh deh kayak berteman dengan siapapun, tapi tolong jangan ada yang namanya diskriminasi atau bullying. Aku juga kaget loh mas, di masa kamu kan masih ada kayak bullying gitu. Padahal kan di masa kamu itu kan kayak masa-masa yang menurutku sudah masih masa modern kan. Iya. Tapi kalau masih ada kayak gitu kan, berarti kan kesadaran dari mereka pun masih belum ada gitu. Edukasi belum sampai ke situ kan. Karena itu pentinglah kita untuk memahami yang namanya kesadaran kesehatan mental itu kan. Jadi kedepannya kamu ingin jadi pribadi seperti apa Cem? Untuk kedepannya saya ingin menjadi yang lebih kayak mengeksplor diri, tidak takut akan semua sekitar kayak gitu, lebih kuat dan juga mencari pengalaman yang lebih banyak kayak gitu. Berarti kamu ingin jadi pribadi yang lebih kuat lagi. Iya, lebih kuat lagi. Mungkin kamu ada saran buat teman-teman yang di sana yang pernah mendapatkan kasus bullying agar bisa kuat seperti kamu. Ya, untuk teman-teman yang sudah pernah merasakan seperti apa yang saya rasakan, yang pernah dibully, tetap semangat, tetap kuat, jangan jadikan itu semua hambatan untuk meraih mimpi-mimpi kalian. Dan kalian harus tahu semua orang itu selalu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan aku yakin semua orang, kamu juga termasuk yang pernah dibully itu pasti mempunyai kelebihan. Jadi harus tetap semangat dan mengeksplor diri, jangan takut, dan terus untuk meraih mimpi kalian. Oke. Jadi buat teman-teman sekalian, kita juga harus menjaga tentang kesadaran kesehatan mental karena itu penting. Jangan sampai kayak nanti kasus-kasus seperti Ajeng ini terulang kembali nantinya dan bisa membuat banyak orang menjadi korbannya. Ya, betul. Oke, paling seperti Jeng, terima kasih sudah bercerita ya Jeng. Sama-sama. Dan terima kasih juga sudah menonton video ini. Tetap stay tune ya di Bigma Patriot dan see you next episode. Bye bye.